Pembaptisan itu seperti yang Ustaz nama ada bilang, itu seperti penyucian, pembersihan, barang-barang kotor dibersihkan, dosa dan lain-lain. Dan pada saat kondisi Yesus dibaptis, Yesus posisinya adalah 100% manusia kan, dan jika dia Tuhan, tidak mungkin Yohanes punya hak untuk membaptis Tuhan. Yohanes hanya manusia, nggak bisa baptis Tuhan, berarti hanya membaptis Tuhan. Dan seperti istilahnya menggarisbawahi bahwa memang Yesus ada dosa, karena pembaptisan itu untuk membersihkan dosa, membersihkan diri kita kembali. Begitu perkataannya. Oh gitu, berarti Yesus. Kenapa Yesus sebagai manusia dibaptis? Emang dia ada dosa? Iya tadi. Dia jawab. Tapi Bapak para pendeta itu bilang begini, ada kemungkinan Yesus Kristus itu dibaptis oleh Yohanes karena dia menghormati Yohanes dan dia ikut sebagai member dari Yohanes itu. Tapi kan itu akan bertolak belakang kepada kodrat Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu akan bertolak belakang. Tidak bisa. Masa Tuhan ikuti manusia? Yang dikatakan sebagai Tuhan, yang mengatakan itu siapa? Oh iya. Nah, mulai dari sampai dua semesternya itu. Itu nggak selesai itu sampai Ramadan nggak selesai. Seharusnya para mualaf ini berkaca dengan apa yang mereka percayai. Tidakkah kalian pernah berpikir mengapa Allah sangat taat kepada Rasulullah? Kalau kita pikirkan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa. Tapi mengapa umat muslim membuat Rasulullah seakan-akan melebihi Allah? Mereka lebih percaya, mereka lebih mengimani apa yang dikatakan Rasulullah ketimbang Allah. Bahkan Allah pun berdoa untuk Rasulullah, dan Allah pun mentaati semua keinginan Rasulullah ketika Rasulullah menginginkan sesuatu daripadanya untuk kesenangannya. Contohnya saja ketika ia ingin menikahi seorang wanita, Rasulullah akan berkata kepada Allah, kirimkan saya suatu ayat, kirimkan saya wahyu yang bisa saya gunakan untuk menikahi seorang wanita. Setelah itu Allah akan taat kepadanya dan segera menurunkan ayat sesuai dengan keinginan Rasulullah pada saat itu. Untuk para mualaf, coba kalian pikirkan hal ini baik-baik. Jika kalian mengatakan bahwa Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus.
Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan ini teman-teman, kita akan mengomentari sebuah video hasil podcast antara Ustadz Kainama, Ustadz Ipung, dan mualaf baru Jesslyn beserta dengan seorang bapak-bapak. Mereka berkata bahwa Yesus adalah seorang berdosa. Itulah sebabnya mengapa Yesus dibaptis. Mereka juga mengatakan bahwa tidak mungkin seorang manusia membaptis Tuhan. Yohanes hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin Yohanes membaptis Tuhan? Kira-kira seperti ini cuplikan videonya. Pembaptisan itu seperti yang Ustaz Kainama bilang, itu seperti penyucian, pembersihan, barang-barang kotor dibersihkan, dosa dan lain-lain. Dan pada saat kondisi Yesus dibaptis, Yesus posisinya adalah 100% manusia. Dan jika dia Tuhan, tidak mungkin Yohanes punya hak untuk membaptis Tuhan. Yohanes hanya manusia, nggak bisa baptis Tuhan. Berarti hanya membaptis Tuhan, dan seperti istilahnya menggarisbawahi bahwa memang Yesus ada dosa, karena pembaptisan itu untuk membersihkan dosa, membersihkan diri kita kembali. Begitu perkataannya. Oh gitu, berarti Yesus. Kenapa Yesus sebagai manusia dibaptis? Emang dia ada dosa? Iya tadi dari jawab. Tentu saja Yesus bukanlah seorang berdosa. Jika Yesus berbuat dosa atau Yesus adalah pribadi yang berdosa, tentu pengorbanan Yesus di kayu salib adalah sesuatu hal yang tidak mungkin atau sesuatu hal yang sangat mustahil. Tidak mungkin seorang berdosa dapat menebus orang-orang berdosa. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat-Nya dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dari sini teman-teman kita mendapatkan sebuah jawaban bahwa mulut ketiga mualaf tadi memang suka mengeluarkan atau mengucapkan sesuatu tanpa ada dalil dan datanya. Mereka hanya berkata-kata sesuai dengan keinginan mereka saja. Apa yang terlintas di kepala mereka pada saat itu, itulah yang akan mereka ucapkan, tanpa mereka meng-cross-check, tanpa mereka melihat terlebih dahulu, adakah ini dalam catatan sejarah, adakah data-data yang mencatat hal-hal seperti ini. Tentu itu tidak mereka pikirkan atau tidak mereka kerjakan terlebih dahulu sebelum mereka berkata-kata. Dari sini kita mendapatkan sebuah jawaban bahwa Yesus tidak pernah berdosa. Jadi mengapa Yesus harus dibaptis? Menurut para mualaf ini, orang yang dibaptis adalah orang yang berdosa. Orang yang dibaptis adalah orang yang harus disucikan, harus dimurnikan, harus dipulihkan kehidupannya. Dengan dibaptis, semua dosa-dosa mereka sudah dihapuskan. Perlu kalian ketahui bersama para mualaf, baptisan itu tidak pernah menyelamatkan setiap orang yang melakukannya. Karena baptisan merupakan tanda bahwa kita adalah orang-orang yang sudah percaya
yang sudah ditebus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bagaimana dengan Yesus? Kenapa Yesus pun harus dibaptis? Yesus dibaptis karena kerendahan hatinya untuk merasakan penderitaan manusia akibat dosa, meski ia sendiri tidak berdosa. Baptisan juga merupakan penggenapan sabdanya. Baptisan yang kita alami saat ini melambangkan kematian dan dikubur bersama Yesus serta bangkit bersama-sama dengan Yesus. Mengapa Yesus memilih untuk dibaptis? Yesus tidak dibaptis dengan alasan sama seperti kita sebagai orang percaya perlu dibaptis. Sebaliknya, baptisan mengukuhkan identitasnya sebagai Mesias dan menunjukkan kesediaannya untuk menjadi umat manusia sebagai penebus sempurna atas segala dosa dan kematian. Yesus memberi contoh sebuah langkah kunci baptisan dalam kehidupan setiap orang percaya. Sekarang jelaslah bahwa Yesus dibaptis bukan karena ia berdosa. Yesus dibaptis karena ia ingin mengukuhkan identitasnya sebagai Mesias dan menunjukkan kesediaannya untuk menjadi umat manusia sebagai penebus sempurna atas segala dosa dan kematian. Berikutnya teman-teman, mualaf ini juga berkata seperti ini. Ada kemungkinan Yesus Kristus itu dibaptis oleh Yohanes karena dia menghormati Yohanes dan dia ikut sebagai member dari Yohanes itu. Tapi kan itu akan bertolak belakang kepada kodrat Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu akan bertolak belakang. Tidak bisa. Masa Tuhan ikuti manusia? Yang dikatakan sebagai Tuhan, yang mengatakan itu siapa? Oh iya. Nah, mulai dari Nanti kalau sampai 2 semesternya itu. Itu nggak selesai itu sampai Ramadan nggak selesai. Mereka berkata bahwa tidak mungkin Yesus yang adalah Tuhan tetapi harus taat kepada manusia karena Yohanes adalah manusia biasa. Oleh sebab itu seharusnya Yesus tidak tunduk kepada Yohanes. Seharusnya Yohaneslah yang dibaptis oleh Yesus. Seharusnya para mualaf ini berkaca dengan apa yang mereka percayai. Tidakkah kalian pernah berpikir mengapa Allah sangat taat kepada Rasulullah? Kalau kita pikirkan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa, tapi mengapa umat Muslim membuat Rasulullah seakan-akan melebihi Allah? Mereka lebih percaya, mereka lebih mengimani apa yang dikatakan Rasulullah ketimbang Allah. Bahkan Allah pun berdoa untuk Rasulullah dan Allah pun mentaati semua keinginan Rasulullah ketika Rasulullah menginginkan sesuatu daripadanya untuk kesenangannya. Contohnya saja ketika ia ingin menikahi seorang wanita, Rasulullah akan berkata kepada Allah, "Kirimkan saya suatu ayat, kirimkan saya wahyu yang bisa saya gunakan untuk menikahi seorang wanita." Setelah itu Allah akan taat kepadanya dan segera menurunkan ayat sesuai dengan keinginan Rasulullah pada saat itu. Untuk para mualaf, coba kalian pikirkan hal ini baik-baik. Jika kalian mengatakan bahwa Yesuslah yang seharusnya membaptis Yohanes, bagaimana dengan Rasulullah dan Allah ini? Mengapa Rasulullah seakan-akan lebih Tuhan daripada Allah? Ketika Rasulullah ingin atau ketika Rasulullah punya request kepada Allah,
maka Allah akan mengabulkan apapun yang diminta oleh Rasulullah. Seperti yang tertulis di dalam komunitas Bro Kiamat atau seorang apologet kiamat, dia menuliskan hal yang seperti ini di kolom komunitasnya di channel YouTube-nya. Mari kita baca bersama-sama. Kalau masih tertutup akal dan pikirannya, memangnya apa enaknya menjadi sesat dan menjadi pengikut penjahat kelamin? Walaupun kemudian berusaha nempel dan berkolaborasi dengan imam Kristen dengan dalih, kami mencintai Isa atau Yesus kalian. Pernyataan ini semuanya omong kosong menurut Kiamat. Semua muslim percaya dengan semua perkataan Rasulullah secara membabi buta, bahkan mereka mentuhankan setiap perkataan Nabi Muhammad. Kita lihat di dalam Quran surah 9 ayat 31. At-Taubah 9 ayat 31, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia daripada yang mereka persekutukan. Kalian semua percaya akan diberi surga. Surga seperti apa nanti kita baca setiap surat-surat yang tertulis di sini ya, teman-teman. Quran surah 56 Waqiah ayat yang ke-35, kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Ayat yang ke-36, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Kemudian dari Quran surah 78 ayat yang ke-33, dan gadis-gadis belia yang sebaya. Yang artinya Anda sudah menolak Yesus Kristus, sebab Yesus mengatakan ajaran seperti itu adalah ajaran sesat. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat yang keempat, waspadalah dengan Yesus lain. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Sebab ajaran tersebut dinyatakan terkutuk. Kita bisa lihat di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia, karena Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Dan kemudian melakukan pertumpahan darah. Itu ada di Quran surah 8 ayat 12 sampai 13, ayat 17, Quran surah 25 ayat 28, dan hadis Nasai 3991 dan seterusnya. Nanti kita akan bacakan semua hadis dan surah-surah ini, teman-teman. Quran surah 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya
Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Kemudian ayat yang ke-17 masih dari surah yang sama. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan aku yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian dari hadis Sunan Nasai 3991, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Kemudian masih dari hadis yang sama, nomor 3889, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara, yaitu yang berzina setelah menikah, maka ia dirajam, atau membunuh dengan sengaja, ia akan dibalas, atau murtad setelah mereka masuk Islam, maka ia dibunuh. Kemudian dari hadis Nasai 3998, Rasulullah SAW kepada kalian. Kemudian Abu Musa melemparkan bantal untuknya agar ia duduk padanya. Kemudian didatangkan seorang laki-laki Yahudi yang masuk Islam kemudian kafir. Maka Mu'adz berkata, saya tidak akan duduk hingga ia dibunuh. Keputusan Allah dan Rasulullah sebanyak 3 kali, kemudian setelah dibunuh ia pun duduk. Yang lagi-lagi ini dikatakan sesat oleh Yesus Kristus. Kita nanti bacakan di dalam, kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang kedua. Yohanes 16 ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Apabila diajarkan membunuh diberi pahala. Hadis Bukhari 4669. Hadis Bukhari 4669. Pada akhir zaman nanti akan datang suatu kaum yang muda usianya lagi bodoh. Mereka berkata-kata dengan kebaikan, akan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Keimanan mereka tidaklah melewati batas tenggorokan, tidak meresap dalam hati. Karena itu, dimanapun kalian menemukannya, maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala, yakni pahala pada hari kiamat bagi mereka yang membunuh mereka. Dan kemudian diwajibkan memerangi yang tidak beriman. Hadis Bukhari 24. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah. Tanpa penolakan kepada Allah dan Muhammad sampai yang kafir itu masuk Islam dan mendirikan sholat. Quran surah 9 ayat 5 dan ayat yang ke-29. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka berangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat yang 9, mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka berulang menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Ayat 29,
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Lalu adakah yang berani mengatakan, lalu kenapa Muslim di Indonesia tidak seperti itu? Jawabannya kembali lagi bahwa di Indonesia ajaran Islam yang sejati dinyatakan sebagai ajaran teroris yang wajib dibasmi. Sehingga yang dilihat saat ini adalah Islam versi lead dengan berkamuflase dengan budaya Kristen. Walaupun begitu, tetap dengan jelas kita bisa melihat akar pengajaran ini dari sejarah dan belahan negara Timur Tengah yang mengalami pertumbuhan teroris yang begitu signifikan dengan diterapkannya hukum Islam. Namun, masih saja dengan tidak bertanggung jawab khalayak umum mengatakan itu oknum. Hal ini sungguh-sungguh konyol. Itulah kenapa ajaran sesat yang selalu diupayakan ditutup-tutupi seperti bunglon, dan virus ekstrim ini harus dibongkar. Ini juga alasan kenapa para polemikus dan kelompok agama yang adalah pengemis tersebut merasa terhambat perpolitikannya ketika dihalangi, kemudian menginginkan darah saya untuk ditumpahkan. Memang saya ini begitu berbahayakah dalam membongkar kesesatan? Walaupun saya anti dengan ajaran ini, tapi saya berusaha netral dalam membaca dan menjelaskan, sehingga melalui kasihlah mereka akan berpikir. Apakah sampai tahap ini masih ada yang berani-beraninya mengatakan saya ini menghujat dan menista? Teruslah belajar, karena ajaranmu ini dikatakan ajaran terorisme karena memang itu konsekuensi dari doktrin yang tertulis di dalam kitab-kitabmu. Lalu definisi seorang yang menyukai anak di bawah 18 tahun di Indonesia dikategorikan sebagai pedofil. Kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagai dimaksudkan pada ayat 1. Pertama, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak. Apakah kalau kemudian fakta ini saya gunakan untuk menyebutkan ajaran Islam, apakah dikategorikan menista? Fakta itu pahit. Apalagi Muhammad mengatakan anaknya Fatimah ketika berusia 15 tahun sebagai anak kecil ketika hendak dinikahi oleh kedua mertua Muhammad, yakni Umar, Abu Bakar. Nanti kita bacakan hadisnya di dalam hadis Nasai 3169. Artinya dapat diambil kesimpulan bahwa budaya saat itu mengatakan Aisyah yang berumur 9 tahun ya berhubungan atau bersetubuh atau bersenggama dengan Rasulullah merupakan praktek pedofil menurut mulut Rasulullah sendiri, yang bahkan umurnya masih 0,6 kali lebih kecil dari 15 tahun. Hadis Nasai 3169, sesungguhnya ia masih kecil, lalu Ali melamarnya dan beliau menikahinya dengan Ali. Sedangkan bila dikaji dari budaya perkawinan kuno di timur, umumnya seorang menikah di atas 12 tahun. Di sini kita tahu bahwa memang yang dilakukan Rasulullah dapat membuat Aisyah menjadi mandul menurut ilmu kesehatan. Tetapi apakah ini terjadi? Siapakah nama anaknya Aisyah dalam 9 tahun menikah dengan Rasulullah?
Tidak ada. So, kenapa? Apakah kebetulan? Atau kegagalan reproduksi Rasulullah yang mau dinista umatnya sendiri? Berpikirlah bahwa Aisyah itu anak kelas 3 SD yang ukuran alat vital pun tidak sampai 1 cm. Terlalu keji ketika memikirkannya, begitu tega Rasulullah ini. Apakah lantas pemikiran ini bisa dianggap menghujat? Apabila mengatakan Rasulullah dan Islam ini sebagai ajaran pedofil, bukankah ini fakta? Haruskah saya berdusta dalam berdialektika ketika Muslim disebarkan melalui kedustaan dalam iman kekristenan? Lantas, apakah ajaran sesat ini tidak boleh diungkapkan? Kalau benar seperti ini, begitu konyol dan terkutuk mindset negeri ini. Aku berharap tidak dan masih banyak yang terbuka untuk mencari kebenaran yang sejati, bukan kepastian masuk neraka. Quran Surah 19 ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam tanda kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan dan kekal di dalamnya. Quran Surah 6 ayat 106 dan Quran Surah 43 ayat 74. Sebab kalau melalui Muhammad ada keselamatan, kenapa Muhammad sendiri masih didoakan untuk keselamatannya? Quran Surah 33 ayat 56. Perhatikan kata per kata, terutama kata ini, wasalimu, yang artinya mohonkan keselamatan. Pantaslah ulama besar ini sampai mengatakan hal yang seperti ini. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan ulama besar ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Yuk, berpikirlah jernih. Ini benar-benar ajaran Islam dan menjadi konsekuensi apabila mendapatkan kritikan pedas. Walaupun dari yang tidak mengimani, tetapi inilah fakta yang tidak mungkin dibantah. Apalagi ketika Kristen ini dinista oleh kehadiran Rasulullah ini pada abad ke-7, setelah keluar bersemedi dari gua. Oke, kembali saya fokus merespon. Begitu hinanya ajaran ini saudaraku yang terkasih, sampai-sampai melakukan pengancaman kepada keluarga yang bahkan saya tidak kenal. Dan mereka pun tidak tahu menau akan ajaran Islam seperti ini. Dan kemudian mempersekusi dan merasa terzolimi. Begitu bodohnya dengan cara mendesak keluarga Victory untuk kemudian anaknya disebut untuk mengaku bahwa dia sebagai kiamat. Ini jokes teroris terkocak tahun ini. Saran saya kepada keluarga tersebut, laporkan saja ke pihak kepolisian. Angkut saja masyarakat yang ikut mendukung, termasuk Pak RT, organisasi seperti ZCC, API, dan seluruh organisasi masyarakat lainnya yang terkait dalam persekusi kepada keluarga yang bersangkutan, untuk kemudian dikenakan segala delik hukum yang berlaku di negeri ini. Saya yakin kalau hukum di Indonesia ini masih punya harga diri, karena ajaran kadal gurun seperti dinista juga oleh hukum di Indonesia dan banyak negara dunia yang demikian. Karena memang ajaran ini lebih kejam daripada kelakuan penyembah setan. Intinya ya, para kambing atau kaum bingung, jangan mimpi tahu siapa saya ya. Kalau tantangan terbuka saya untuk pembuktian yang bisa disaksikan banyak umat beragama, tidak bisa dibantah oleh satupun petinggi Islam. Berpikirlah realistis. Mau habis-habisan bikin laporan sebanyak apapun dan mencari dukungan kepada siapapun, laporan kalian hanya akan terus dibuang ke kepolisian, karena begitu menjijikkan di mata ahli hukum. Apalagi ketika pemimpin hukum sipil di negeri ini juga menentang ajaran Islam, dari menggauli dan menghamili pembantu, pedofil, persekusi, perdagangan
perdagangan manusia dan segala kejahatan yang harus diteladani secara sempurna dari Nabi Muhammad. Untuk kalian yang ingin tahu siapa saya, cukup ikuti tantangan terbuka saya. Hai umat Islam, bisakah kalian membuktikan secara ilmiah bahwa saya menghujat? Jangankan open camp, saya akan ikuti apapun yang Islam mau. Jangankan open camp, kasih leher pun saya siap. Ya, kira-kira seperti itulah yang dikatakan oleh saudara kita Kiamat. Kalau saya kabur dalam hal pembuktian ini, gak perlu umat Islam yang kejar. Orang Kristen pun akan kecewa dan berbalik mendukung kalian karena penginjilan saya gak sehat dan gak ada orang yang suka dengan pengabaran palsu. Kalau ada yang gak bersyukur udah dikasih fasilitas demikian dan kebanyakan tapi masih fitnah saya sebagai pemfitnah ajaran agama Islam, fixlah kalau memang dalam Islam fakta itu adalah hujatan, maka haruslah Islam dikabarkan dalam kedustaan. Subhanallah. Oke, sekian tausiah dari saya Kiamat. Kiranya Allah yang Maha Esa, Bapa melalui anaknya yang tunggal dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Amin. Kiranya video kita hari ini dapat menutup mulut ketiga mualaf Kainama, Ipung, dan juga Mbak Jesselyn tadi. Apa pendapat teman-teman setelah menyaksikan video yang satu ini? Silahkan tulis komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini. Seperti biasa teman-teman, channel ini mempunyai program membaca Alkitab selama 1 tahun. Pada kesempatan ini kita akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-5 sampai kepada pasal yang ke-7. Kiranya melalui setiap pembacaan firman Tuhan ini kita semua diberkati dan dapat mengetahui kehendak Tuhan dan lebih mengenal Tuhan melalui setiap pembacaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keluaran pasal 5, Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin tertindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang
bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas, itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu, pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami, dan pengerah-pengerah mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, maka apakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu kepada hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, pada rakyat Tuhankulah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas, itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang kau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. Keluaran pasal 6, pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga erang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan,
aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun orang Mesir, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nenek moyang Musa dan Harun, inilah para kepala kaum keluarga mereka: anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Itulah kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, dan Saul. Anak seorang perempuan Kanaan, itulah kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahiran: Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gersom, Libna, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel. 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Izhar, Korah, Nefek, dan Zikri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Elizaiba, anak perempuan Abinadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf. Itulah kaum orang Korah. Eleazar anak Harun mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun raja Mesir supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Musa menghadap Firaun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidah? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Keluaran pasal 7.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengulurkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun mengambil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Itulah pertama air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang dia tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang ada di dalam sungai Nil ini akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Firaun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnyalah tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah.
Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperlihatkan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil.